IPA dengan NIM 210201602018 dari Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung kelas 03. Baik, saya akan membahas mekanika teknik tentang aliran air dalam tanah, permeabilitas dan rembesan. Tanah adalah merupakan susunan butiran padat dan pori-pori yang saling menghubungkan suatu sama lain sehingga air dapat mengalir dari suatu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori tanah diperlukan dalam mekanika tanah karena hal ini sangat berguna di dalam memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah, menyelidiki permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemumpaan air dalam konstruksi di bawah tanah dan menganalisis kestabilan dan suatu bendungan tanah dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Gradien hidrolik menurut persamaan Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekanan, tinggi kecepatan, dan tinggi elevasi, atau H sama dengan P per YW tambah P pangkat 2 per 2G tambah Z, di mana H tinggi energi total, P tekanan, P kecepatan, G kecepatan disebabkan oleh gravitasi, YW berat volume air, atau H sama dengan P per YW tambah Z, menunjukkan hubungan antara tekanan, elevasi, dan tinggi energi total dari suatu aliran air dalam tanah. Gigian air di dalam tabung pisometer A dan B disebut sebagai muka pisometer dari titik A dan tabung pisometer yang dipasang pada titik tersebut. Kehilangan energi B, isi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan tanpa dimensi seperti di bawah. I R K per L, di mana I gradien hidrolik, L jarak antara titik A dan B, yaitu panjang aliran air di mana kehilangan tekanan terjadi. Pada umumnya, variasi kecepatan P dengan gradien hidrolik I dapat dijelaskan di gambar ini membagi grafik ke dalam 3 zona. 1. Zona aliran laminar zona 1, zona transisi zona 2, dan zona aliran turbulen zona 3. P sama dengan KI. Hukum Darcy pada tahun 1856 Darcy memperkenalkan suatu persamaan sederhana yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran yang mengalir dalam tanah yang jenis P kecepatan, di mana P kecepatan aliran yaitu banyaknya air yang mengalir dalam satuan waktu melalui suatu satuan luas penampang melintang tanah yang tegak lurus arah aliran. K koefisien rembesan. Verifikasi kecepatan aliran P dengan gradien hidrolik. Zona 3. Hukum Darcy menunjukkan bahwa kecepatan aliran P mempunyai hubungan linear dengan gradien hidrolik I, dan grafik dari hubungan tersebut melalui pusat. Hans Bohr 1960 telah melakukan 4 hasil pengujiannya yang dilakukan pada contoh tanah lempung yang strukturnya belum terungkap, undisturbed sampel. Berdasarkan pada hasil pengujian tersebut dapat dilihat bahwa ada suatu gradien hidrolik I yang mana berlaku P sama dengan K buka kurung I kurang I0 untuk I kurang lebih I, dan P sama dengan KI untuk I kecil I. Akhirnya disimpulkan bahwa hukum Darcy adalah tetap berlaku. Koefisien rembesan. Koefisien rembesan mempunyai suatu yang sama seperti kecepatan. Istilah koefisien rembesan sebagai besar digunakan oleh para ahli teknik tanah. Para ahli geologi menyebutnya sebagai konduktivitas hidrolik. Koefisien rembesan tanah adalah tergantung pada beberapa faktor, yaitu kekentalan cairan, angka pori, kekerasan permukaan butiran tanah, derajat kejenuhan, distribusi ukuran butiran, distribusi ukuran pori. Harga koefisien rembesan K untuk tiap-tiap tanah adalah berbeda-beda. Beberapa harga koefisien rembesan
diberikan dalam teks jenis tanah 59 kerikil bersih, 19 pasir kasar, 55 pasir halus, 30 lanaung, 20 lempung. Koefisien rendahan tanah yang tidak jenuh air adalah rendah. Harga tersebut akan bertambah secara cepat dengan bertambahnya derajat kejenuhan tanah yang bersangkutan. Koefisien rendahan juga dapat dihubungkan dengan sifat-sifat dari cairan yang mengalir melalui tanah yang bersangkutan dengan persamaan sebagai berikut: K sama dengan YW per NK, di mana YW volume air, N kekentalan air, K rendahan absolut. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Maaf jika ada yang kekurangan atau kelebihan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.